Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Solihah, kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang, setelah tadi kita melihat video, maka hari ini kita akan membahas tentang penyakit menurun pada manusia. Nah, penyakit menurun pada manusia ini disebabkan oleh genetik. Jadi, jika orang tuanya itu mempunyai penyakit, kemudian diturunkan secara genetik kepada anak-anaknya. Ciri-cirinya adalah penyakit dibawa oleh gen atau tidak dapat disembuhkan atau kecil kemungkinannya untuk sembuh. Kemudian dapat diturunkan kepada anaknya, bersifat homozigot, resesif atau gen letal. Contohnya, hemofilia. Ini adalah penyakit di mana darah sukar membeku bila luka. Albino, ini yang tadi ada di video ya, itu kulit tidak punya pigmen. Jadi semuanya terlihatnya itu tuh pucat aja gitu ya. Buta warna, tidak dapat membedakan warna dengan jelas. Banyak sekali ya penyakitnya, ada talasemia, darah merah bentuknya seperti bulan sabit. Jadi tiap bulan harus transfusi darah. Talasemia ini yang lumayan ya. Kemudian polidaktili, jari berlebih. Nah, ini yang kalau kalian menemukan orang dengan ibu jari yang lebih dari satu, itu berarti polidaktili. Kepala botak, kulit kepala tidak ditumbuhi oleh rambut licin. Jadi kalau kalian melihat orang yang dari muda sampai tuanya kepalanya itu nggak ada rambutnya, bukan karena di gundulin gitu, maka ini sebenarnya adalah penyakit. Hipertrikosis, tumbuh rambut pada daun telinga berwarna hitam. Ini saya sendiri belum pernah melihat orang seperti itu ya. Kemudian epilepsi, yaitu penyakit kejang-kejang atau ayan. Jadi epilepsi ini adalah penyakit yang ada juga yang memang menyerang anak juga, karena itu memang bawaan atau turunan ya. Jadi dia itu tahu-tahu tanpa sebab gitu, tahu-tahu kejang-kejang, terus nanti jatuh, keluar mulutnya itu busa gitu, berbuih gitu. Anodontia adalah orang yang tidak memiliki gigi seumur hidup. Jadi kalau misalnya kalian melihat itu masih muda kenapa udah ompong gitu, mungkin itu merupakan penderita anodontia gitu, karena biasanya kan ompong itu kan kalau enggak anak kecil balita kan orang tua, tapi kalau misalnya masih muda-muda itu sudah ompong, nggak punya gigi sama sekali, maka itu kemungkinan terserang penyakit. Nah, ini adalah contoh hipertrikosis ya, sekilas kayak mengerikan ya gitu, ternyata ini adalah kelainan. Ini anodontia tuh, bener-bener yang nggak punya gigi sama sekali. Nah, ini adalah albino. Mungkin kalian sering lihat di jalan ada orang albino. Ini juga ternyata pada hewan juga bisa albino. Beasdow, nih tadi tidak ada ya di situ beasdow. Jadi lihat tuh bola matanya seperti ini. Polidaktili. Subhanallah ya, jarinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia punya 16 jari ya di kakinya. Tangannya juga. Insyaallah. Ini polidaktili. Dan itu sudah terlihat dari bayi ya. Gigantisme, gigantisme adalah orang dengan ukuran tubuh yang seperti raksasa. Ini yang terkenal yang dari Waikanan ya. Dikabarkan tapi sudah meninggal, dia 2 meteran lebih. Dan ini yang dari luar negeri, dan ternyata banyak sekali yang di luar Indonesia pun yang punya penyakit gigantisme atau yang punya kelainan gigantisme. Ini kepala botak, bayangin nih, perempuan-perempuan yang cantik-cantik tapi dia sama sekali tidak memiliki rambut, tidak punya tempat pertumbuhan rambut. Nah, ini talasemia, bayangkan. Kalau eritrosit normal atau sel darah normal itu seperti ini. Tapi ketika talasemia jadi tidak penuh dia. Jadi tidak penuh. Maka dia akan selalu kekurangan sel darah dan harus ditransfusi. Gitu ya. Contohnya. Oh, ini sudah pakai persilangan. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir hemofilia. Bagaimanakah sifat anak-anaknya? Nah, maksudnya seorang laki-laki normal menikah dengan
wanita yang membawa gen hemofilia. Laki-laki itu parentalnya XY, wanita itu adalah XX, tapi karena dia membawa hemofilia maka dikasih contoh kecil di sini. Dikasih simbol kecil di sini. Maka bagaimana keturunannya? Coba kita lihat. Ya. Ini adalah laki-laki disilangkan dengan perempuan, tapi di sini yang membawa hemofilia. Karir itu membawa ya. Maka ketika disilangkan sama seperti persilangan kemarin, nih akan ketemu X aksen Y, XX dan XY karena ini. Maka di sini terlihat yang akan membawa. Jadi ketika dia punya 4 anak, maka yang kemungkinan akan membawa penyakit hemofilia adalah XX itu perempuan ya. 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Nah, itu kan. Wanita karir, lelaki hemofilia, wanita normal dan lelaki normal. Gitu. Kita lihat ini kan wanita yang membawa ini, kemudian X aksen Y berarti dia yang punya laki-laki yang berhemofilia, yang ini yang 2 normal. Begitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Ini yang tadi. Baik, itu aja, kita bisa lanjut ke forum diskusi.